Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai break-even point atau BEP dan return on investment atau ROI. Materi ini sangat penting dalam dunia usaha karena berkaitan dengan bagaimana kita mengetahui kondisi untung, rugi, dan pengembalian investasi pada biaya produksi. Pertama, kita akan membahas tentang BEP. Break-even point atau BEP adalah titik di mana pendapatan yang diperoleh dari usaha sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Artinya, pada kondisi ini perusahaan tidak mendapatkan keuntungan, namun juga tidak mengalami kerugian. Bisa dikatakan impas atau balik modal. Jadi, BEP ini penting untuk mengetahui minimal penjualan yang harus dicapai agar usaha tidak rugi. Adapun rumus dari BEP sama dengan Q kali P dikurangi FC ditambah Q kali VC. Q sama dengan jumlah produk, P sama dengan harga, FC sama dengan fixed cost atau biaya tetap, dan VC sama dengan variable cost atau biaya variabel. Selanjutnya, fungsi dari BEP. Fungsi yang pertama, jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Kemudian, jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh laba yang telah direncanakan. Yang ketiga, mengukur dan menjaga agar penjualan dan tingkat produksi tidak lebih kecil dari BEP. Yang keempat, menganalisis perubahan harga jual, harga pokok, dan besarnya hasil penjualan atau tingkat produksi. Selain itu, BEP juga membantu kita untuk menentukan target penjualan agar bisa memperoleh laba, serta sebagai alat untuk menganalisis perubahan harga jual, biaya, dan tingkat produksi. Dengan kata lain, BEP membantu pengusaha dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Manfaat dari analisis BEP ini cukup banyak. Yang pertama, perencanaan produksi dan penjualan sesuai target laba yang diinginkan. Kemudian, perencanaan harga jual normal atas barang yang dihasilkan untuk mencapai laba yang ditargetkan dengan memproyeksikan target penjualan. Yang ketiga, perencanaan dan pemilihan metode produksi yang digunakan. Dan yang keempat, penentuan titik tutup pabrik ketika penjualan tidak mampu menutup biaya variabel dan biaya tetap tunai. Dalam menghitung BEP terdapat dua jenis, yaitu BEP unit dan BEP rupiah. BEP unit sama dengan FC per P dikurangi V, yaitu fixed cost, biaya tetap, P harga jual per unit, dan V biaya variabel per unit. Nah, kalau dalam BEP rupiah, rumusnya berbunyi BEP sama dengan FC per 1 dikurangi FC per S, di mana FC merupakan biaya tetap dan S merupakan volume penjualan. Daripada kalian bingung, berikut merupakan kasus dengan rumus BEP unit. Pak Amin memiliki sebuah usaha toko sepeda dengan fixed cost sebesar 5 juta, variable cost sebesar 200 per unit dengan harga jual 1.500.000 per unit. Nah, dapat dihitung BEP per unitnya, yaitu kita masukkan biaya tetap, biaya harga per unit, dan biaya variabel per unit, sehingga diperoleh 3,84. Ini bisa dibulatkan ke atas menjadi 4 unit, sehingga Pak Amin dapat mengalami balik modal jika mampu menjual 4 unit sepeda dalam 1 bulannya. Pada penjualan sepeda kelima, maka Pak Amin sudah menuai keuntungan karena biaya tetap sudah tertutupi oleh penjualan 4 unit sepeda sebelumnya. Sedangkan untuk contoh kasus dengan rumus BEP rupiah, Pak Rusli memiliki sebuah toko mebel dengan fixed cost sebesar 10 juta, variable cost sebesar 500 per unit dengan harga jual 2.500.000 per unit. Dapat dihitung BEP rupiahnya, yaitu kita masukkan biaya tetapnya 10 juta, biaya variabel per unitnya 500, dan harga jual per unitnya 2.500.000 ke rumus BEP rupiah, sehingga diperoleh 2.500.000. Jadi Pak Rusli dapat mengalami BEP ketika angka penjualan sudah mencapai 12.500.000. Setelah melewati penjualan tersebut, misalnya pada angka rupiah sebesar 20 juta, maka Pak Rusli dikatakan sudah balik modal, sehingga penjualan setelahnya Pak Rusli sudah bisa menghitung keuntungan. Selanjutnya adalah margin of safety. Margin of safety adalah batas aman penurunan penjualan yang masih bisa kita toleransi oleh perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Konsep ini penting karena membantu kita mengetahui seberapa aman kondisi usaha kita jika terjadi penurunan penjualan. Rumusnya sendiri, margin sama dengan current sales level dikurangi break even point dibagi current sales level dikali 100. Current sales level adalah penjualan yang direncanakan. Berikutnya kita bahas mengenai ROI
atau Return on Investment. ROI adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi. Nah, ROI sendiri menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal yang telah dikeluarkan. Rumusnya yaitu ROI sama dengan total penjualan dikurangi investasi dibagi investasi dikali 100%. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki total pendapatan selama 6 bulan sebesar 15 juta dan biaya investasi yang dikeluarkan sebesar 3 juta. Maka perhitungan ROI adalah sebagai berikut. ROI sama dengan 15 juta dikurangi 3 juta dibagi 3 juta. Maka diperoleh 4%. Jadi ROI-nya sebesar 4%. Maka dari itu 4% ini adalah angka keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Semakin besar nilai ROI, maka semakin baik kinerja usaha tersebut dalam menghasilkan keuntungan. Dari materi yang telah kita pelajari, dapat disimpulkan bahwa BEP membantu kita mengetahui titik impas dalam usaha, sedangkan ROI membantu kita untuk mengukur tingkat keuntungan dari investasi. Dengan memahami kedua konsep ini, kita dapat mengelola usaha dengan lebih baik dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penuturan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.